Ini udah ada sebenarnya. Udah Bang Yanwar, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul walaupun di forum online atau forum Zoom untuk mendengarkan kajian dari Ustadz. Lalu kita bersyukur pada Allah dan tak lupa salat salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, umatnya yang mengikuti jalan-jalan sunnahnya. Semoga kita bisa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan ta'awudz, basmalah dan salawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Mungkin bisa langsung ya diserahkan ke Ustaznya untuk, karena sudah waktunya udah lewat gitu kan dari jam 12. Mungkin bisa langsung saja oleh Ustaz disampaikan tausiahnya. Mungkin sekian dari saya, mungkin bisa langsung ke Ustaz. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Hebat banget semuanya, keren. Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Banget kerennya pokoknya deh. Nggak ada kumpul-kumpul, masih terus aja bikin begini. Saya tanya sama sekretaris, beneran nih mau kayak begini? Kata beneran. Wah, hebat, keren. Jadi rekan-rekan sekalian, Allah, ini bulan Ramadan, ini bulan dahsyat banget, man. Kalau para sahabat tuh nungguin bulan ini sampai 2 bulan sebelumnya udah nungguin tuh. Oh iya, kita ada kuis loh. Kalau yang bisa jawab kuis, seperti biasa, kirim teks jawabannya ke itu tuh Pak siapa tadi itu namanya yang jadi itu tuh? Yanwar. Yanwar. Nanti sebelumnya saya jawab teks jawabnya ke Pak Yanwar. Gocap nih. Ntar kalau benar jawabannya dapat gocap. Gimana caranya? Nanti Pak Yanwar kirim nama sama nomor rekening ke saya transfer. Oke. Oke, Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, ini bulan yang dahsyat banget. Para sahabat tuh 2 bulan sebelumnya udah nungguin, sehingga Rasulullah SAW tuh ngajarin ke kita sebuah doa nih. Yang bisa jawab gocap nih, bener nggak? Masya Allah. Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma barik lana fi titik. Yang bisa jawab teks ke Yanwar. Apabila menang, nanti Yanwar yang nentuin, kirim nama sama nomor rekening saya transfer duitnya 50.000. Oke. So pertanyaan pertama, apa bunyi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan yang sangat lazim sekali kita baca, yaitu Allahumma barik lana fi titik. Jangan jawab begituan. Pakai teks ke Yanwar. Biar Yanwar yang nentuin siapa yang benar, siapa yang berhak atas 50.000. Oke. Mantap. Mungkin bisa chat di sini gitu kan, di Zoom. Jadi ini luar biasa. 2 bulan sebelumnya kita udah baca doa sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita baca doa kayak begitu. Wahai Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kita di bulan Ramadan kepada bulan Ramadan. Kemarin nih waktu saya baca doa nih tahun-tahun lalu waktu baca doa itu enteng aja, bener gak? Tahun ini berasa beda, bos. Kita dakdikduk, bakal ada tarawih bareng apa kagak, bener gak? Kita dakdikduk, kita bener-bener wabalikna Ramadan. Jangan-jangan kita yang kena COVID nih kagak bisa ketemu Ramadan, bener gak? Kita sendiri juga dakdikduk, jangan-jangan kita kagak bisa ketemu Ramadan. Kalaupun ketemu Ramadan, kita bakal miss banget nih suasana jamaah tarawih rame-rame. Kita bakal miss banget nih buka puasa bareng-bareng kagak boleh ngumpul. Bahkan sekarang kita dakdikduk nih. Jangan-jangan kita kagak boleh Idul Fitri. Gelo gak? Walaupun PSBB-nya selesai tanggal 22, bener gak? Mudah-mudahan nih 23-nya kita bisa bener-bener Idul Fitrinya bener-bener Idul Fitri yang dahsyat banget karena
Pertama, udah lama banget nggak ketemu orang, bener nggak? Yang kedua, ini benar luar biasa, kita akan merasakan nikmatnya Idul Fitri. Jadi ini adalah sebuah bulan yang dahsyat banget, yang kali ini Allah atur sedemikian rupa kita jadi sangat rindu. Saya belum pernah rasanya rindu sama masjid kayak sekarang. Dulu mau cuek aja, bener gak? Kayaknya udah goes without saying aja dah. Pokoknya kalau Ramadan kita ke masjid aja dah. Lalu sekarang coba, kita pengen ke masjid. Kita jadi berasa rindu banget mau ke masjid. Rindu banget mau sholat tarawih bareng-bareng. Mau dengerin imam yang pakai bacaannya sedih-sedih gitu, bener gak? Berasa banget. Nah, inilah bulan yang Rasulullah SAW, kita ini banyak cara nih di dalam bulan ini. Para ulama merumuskan, ini adalah bulan yang awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. Para ulama merumuskan ini adalah bulan yang 10 hari awalnya adalah bulan yang penuh dengan rahmat, 10 hari keduanya ini penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah, dan 10 hari terakhirnya bulan yang penuh dengan idkum minan nar, pelepasan kita dari api neraka. Jadi ini adalah bulan yang sedemikian rupa yang kita itu dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebajikan. Gampang banget dah sekarang aja, biar kata COVID juga dah. Walaupun kita harus pakai pikir otak dikit, bener gak? Coba bayangin dah, bagaimana caranya nih, sholat jamaah, tarawih kagak boleh, bener gak? Iktikaf kagak boleh, apa-apa kagak boleh. Bahkan saat ini pun kita yang dulu biasanya nih nyediain makan buat orang buka puasa, kita bingung gimana caranya nyediain makan buat buka puasa aja, bener gak? Rasulullah SAW pernah bersabda waktu itu, yang bisa jawab nih, gocap nih, oke, teks ke Januar kalau bisa jawab. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan titik. Nah, yang bisa jawab nih. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan titik. Nanti Januar yang nentuin siapa yang menang. Nanti Anwar kirim nama sama nomor rekeningnya ke saya transfer dari sini. Oke? Ini bulan yang dahsyat banget ini, bulan dahsyat banget. Allah buat ini bulan jadi gampang banget kita buat kebajikan. Coba bayangin aja, kita cuma sekedar ngasih makan orang, pahalanya dia tuh seharian puasa tuh jadi buat kita tanpa mengurangi pahalanya dia, bener gak? Dahsyat, men. Bayangin kalau hari pertama ente ngirim 30 nasi bungkus ke masjid, bagi-bagiin orang. Kan berarti baru tanggal 1 Ramadan, ente udah dapetin pahala 30 hari, bener gak? Udah lebaran, men, pahala kita, bener. Dahsyat. Yang nggak punya duit buat beliin nasi bungkus, ente carilah apa, kayak aqua, kayak korma, kayak apa, kayak, bener gak? Karena dalam hadisnya nggak disebut nasi bungkus, nggak disebut juga untuk dia sampai kenyang, makannya enggak, cuma disebut siapa-siapa yang memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Jadi kita bisa yang sesuai kemampuan lah, bener gak? Yang punya aqua, yang punya korma. Jadi ini bulan yang dahsyat banget. Oleh karena itu sangat sayang sekali kalau di bulan yang dahsyat ini, yang Rasulullah SAW mengatakan, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir korma. Ini sangat sayang sekali nih kalau Rasulullah SAW bilang selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir korma. Tapi kita nggak manfaatin bulan ini gara-gara ada COVID, yang biasanya kita ngasih makan orang, nganter makanan ke masjid, kita jadi kagak nganter ke masjid, bener gak? Walaupun awalnya hari pertama itu bingung pengurus masjid yang dekat rumah saya itu, dia bingung, nggak boleh Pak Adi, bagaimana caranya katanya. Tadinya ada ide dari jamaah masjid, taruh di depan aja, makanannya ditumpuk, tulis silakan ambil satu, makan jangan berkelompok, kita tulis gitu. Tapi diomelin Satpol PP, karena Satpol PP bilang, nggak bisa begitu. Orang mah tetap aja nanti jadi kerumunan di masjid. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita kirim ke masjid, makanannya jam 4 sore, jam 5 sore, kemudian pengurus masjid yang keliling bagiin makanan itu ke orang-orang yang memerlukan. Poin yang ingin disampaikan adalah jangan sampai keadaan COVID ini mencegah kita dari menggapai
kebajikan yang begitu dahsyat di bulan Ramadan. Jangan sampai. Kita harus kreatif. Harus tetap sedekah. Kalau nggak bisa ketemu bagi-bagi gocap, kita transfer duitnya bagi-bagi gocap, benar? Jangan sampai nih gara-gara COVID kayak begini kita nggak sedekah di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengatakan ini adalah sebuah bulan di mana amalan-amalan yang sunnah akan mendapat ganjaran pahala wajib. Di mana amalan-amalan wajib akan mendapat ganjaran 70 kali lipat daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahwa kita banyak khataman Quran, iya. Ini enak malah, WFH lagi. Khataman Quran lancar banget dah. Kemarin-kemarin kan ngantor. Lah sekarang kagak. Ngantornya dari rumah. Jadi luar biasa. Ini rencana Allah luar biasa. Khataman Quran jadi lebih lancar. Tarawih. Kalau biasanya tarawih mah kita nangis gara-gara si imam. Dia bacaannya sedih-sedih kita nangis. Benar nggak? Atau gara-gara tetanggaan sholat kita. Dia nangis, kita ikutan nangis. Kalau sekarang kagak, men. Sendirian kita nangis di rumah. Sendirian. Sendirian. Kagak denger imam yang lagi sedih-sedih, kita sendiri nangis. Kita nangis, kenapa nangis? Karena ya Allah, kenapa begini amat ya? Kok sampai kita mau sholat tarawih jamaah aja kagak bisa? Benar ya, benar ya? Jadi kita nangis ya Allah. Ini rindu banget ini. Kok jadi kayak begini amat nih Ramadan, bener gak? Banyak sekali kesempatan-kesempatan kita, rahasia-rahasia di balik ini semua, di mana kita merasa lebih dekat kepada Allah. Begitu juga dengan zakat. Jangan sampai nih, gara-gara COVID segala macam, ente alasan kagak bayar zakat, atau nunda-nunda bayar zakat, jangan. Kita mesti tetap bayar zakat. Bahkan para sahabat dulu mencontohkan. Sangat jarang sekali dulu sahabat yang membayar zakat setelah jatuh haulnya, jatuh temponya enggak. Para sahabat dulu mah jauh-jauh hari, belum jatuh-jatuh jauh-jauh banget dari haul udah pada bayar zakat. Lah kita gitu juga sekarang. Walaupun belum jatuh tempo, 1 tahun haulnya, udah bayar aja zakatnya dah. Orang juga lagi pada susah tuh, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahin, benar nggak? Jadi selain kita tiap hari bagi-bagi makanan buat orang buka puasa, zakat juga kita keluarin aja dah. Emang agak rese dikit karena kita nggak bisa kirim ke masjid kan. Tapi kan kemarin-kemarin juga kita bayar zakat nggak kirim duit tunai ke masjid kan. Kita bayar melalui lembaga amil zakat kan. Kita transfer kan ke dompet duafa ke Lazismu ke Lazisnu ke kemana ACT ke apa namanya rumah zakat, bener ya. Jadi jangan sampai COVID ini menghalangi kita melakukan berbagai kebajikan-kebajikan di bulan Ramadan ini, karena memang ini bulan yang sangat istimewa. Ini adalah sebuah bulan yang di dalamnya ada sebuah malam yang dahsyat banget. Ini malam yang luar biasa sekali, yang di dalam Al-Quran Allah mengatakan, nah yang bisa lanjutin gocap nih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fil lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr titik. Oke. Yang bisa jawab teks ke Januar, benar? Nanti Januar yang nentuin siapa pemenangnya, oke? Yang jawabannya benar, nama sama nomor rekeningnya kirim ke saya, nanti saya akan transfer uangnya ke pemenang kuis. Ini malam yang dahsyat, malam yang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di mana Allah itu inna anzalnahu, menurunkan Quran ini fi lailatul qadr, dalam malam yang qadar, malam qadar. Ini kalau kita baca tafsir, salah satu tafsir disebutkan qadar ini artinya berdesak-desakan. Ingat gak dulu zamannya cerita Nabi Adam alaihissalam, ingat gak? Waktu itu Nabi Adam alaihissalam, waktu mau diciptakan Allah, itu para malaikat nanya, ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan makhluk yang namanya manusia? Ngapain nyiptain manusia, ngapain gitu, bener gak? Rese, manusia itu kerjaannya membuat kerusakan doang di muka bumi. Pekerjaannya melakukan pertumpahan darah. Udah rese dah manusia dah. Nah,
Tapi kita tahu cerita berikutnya kan. Sekarang di tiap malam-malam ganjil, di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, di tiap malam Lailatul Qadar, Allah katakan apa pada malaikatnya yang waktu itu nanyain ketika Adam menciptakan, Allah katakan apa? Malaikat-malaikat, udah. Kalian semua rame-rame jalan-jalan ke langit bumi, langit dunia. Lihat kayak apa itu makhluk yang kalian dulu pertanyakan ketika pertama kali mau aku ciptakan. Bener. Udah, desek-desekan dah malaikat turun. Kalau naik KRL mah kurang lebih kayak gitu dah. Jangan sampai ketinggalan KRL dah, desek-desekan dah. Bayangin aja malaikat kan gede. Sayapnya gede lagi, bener gak? Ada yang 2 sayapnya, ada yang 6, ada yang berapa sayapnya, bener gak? Udah desek-desekan itu malaikat. Turun ke langit dunia, mau ngeliat apa? Mau ngeliat kita. Karena Allah lagi mau show off. Allah lagi mau pamerin tuh ke malaikat-malaikatnya. Makhluk yang kalian nyakan ketika aku mau ciptakan. Lihat lagi pada ngapain mereka semua. Turun malaikat rame-rame. Kan malaikatu waruhu fiha, barengan turun sama malaikat itu, malaikat Jibril. Jibril ini tugasnya bawa wahyu. Nabi udah kagak ada. Jadi Jibril kagak turun-turun, bener kan? Jadi tiap tahun nih buat Jibril kayak reuni akbar kira-kira dah. Sama malaikat rame-rame turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Malaikat macam-macam tugasnya. Ada yang bagian ngatur hujan, ada yang bagian ngasih makan ikan di laut, ada yang bagian ngasih makan burung, macam-macam lah tugasnya. Ada yang bagian rezeki, ada yang bagian nyabutin nyawa orang, macam-macam dah namanya malaikat. Bener gak? Allah bilang apa? Udah semuanya jalan-jalannya sono liburan dah. Nengokin tuh makhluk yang namanya manusia di muka bumi. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhanmu sono. Biizni rabbihim min kulli amrin. Udah, urusan yang lain urusan gua dah, kata Allah, dari sono jalan. Itu malaikat rame-rame turun dah. Ngeliatin kita semua. Itu malaikat takjub. Dia ngeliatin kita takjub, malaikat itu takjub. Ya Allah, ini orang kita ketemu Rasul kagak pernah, bener gak? Kita turunan Rasul juga kagak, bahasa Arab kagak bisa, bener gak? Tapi malaikat takjub. Ini orang-orang, ya Allah, semuanya itu rame-rame malam-malam, salat tarawih, salat qiyamul lail, doa sama Allah, ya Allah, luar biasa. Itu sebabnya Rasulullah SAW waktu itu pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa makhluk yang paling dahsyat imannya? Kemudian para sahabat menjawab, makhluk yang paling dahsyat imannya adalah para malaikat-malaikatnya. Rasul mengatakan, bukan, malaikat mah kagak. Malaikat emang diciptakan Allah untuk taat. Jadi kagak hebat-hebat banget dah imannya, bener gak? Emang diciptain Allah buat taat, bener gak? Kemudian para sahabat mengatakan, oh kalau begitu tentu para nabi dan rasulnya ya Rasul. Rasul menggelengkan kepalanya lagi mengatakan, bukan, Nabi sama Rasul mah dapat wahyu. Dikasih mukjizat, terang aja beriman pada Allah. Bagaimana kagak beriman? Mau dapat wahyu, mau dikasih mukjizat, bener gak? Kemudian para sahabat menjawab lagi, kalau begitu, kami para sahabatmu ya Rasul. Rasul mengatakan, bukan, kalian mah hidup bersama denganku. Kalian melihat bagaimana mukjizat-mukjizat yang Allah berikan padaku. Melihat bagaimana Jibril membawa wahyu-wahyu padaku. Bukan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, makhluk yang paling dahsyat imannya adalah umatku di titik. Yang bisa jawab, gocap. Oke? Rasulullah SAW mengatakan, makhluk yang paling dahsyat imannya adalah umatku di titik. Yang bisa jawab, kirim jawabannya ke Yanuar. Ntar Yanuar kirim nama sama nomor rekening ke saya. Ntar saya transfer duitnya 50.000 krona. Oke? Jadi dahsyat, men. Dahsyat. Rasulullah mengatakan yang paling dahsyat imannya adalah umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku
mereka tidak hidup bersamaku, tapi mereka mencintaiku sebagaimana kalian mencintaiku. Mereka membelaku sebagaimana kalian membelaku. Dahsyat. Kita umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman. Ketemu kagak pernah, bahasa Arab kagak bisa. Keturunan Rasul juga bukan. Tapi cintanya kita sama Allah luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah, ini adalah sebuah bulan yang dahsyat banget, yang harus kita optimalkan, kita upayakan sebab mungkin untuk tetap melakukan kebajikan-kebajikan di bulan ini. Bahkan kita diberikan keleluasaan oleh Allah saat ini untuk melakukan hal-hal yang dulu tidak bisa kita lakukan karena kita tetap harus ngantor, buang waktu 2 jam di jalan, pulang 2 jam, benar nggak? Sekarang kita punya kemewahan, kerja di rumah, kita bisa khataman Quran lebih banyak, tadarus Qurannya lebih banyak, tarawihnya kita bisa tarawih yang benar-beneran, sendirian merasakan kerinduan kita kepada Allah. Ini adalah cara bulan yang dimana kita tetap harus bersedekah dengan cara online atau cara apapun. Begitu juga kita membayarkan zakat-zakat kita, walaupun kita belum jatuh tempo zakatnya, bayar aja udah. Biasa, para sahabat dulu juga gitu, bayar zakat sebelum jatuh tempo haulnya. Bapak Ibu sekalian, ini kita sekarang udah jam 1:05. Tentu Bapak Ibu sekalian pasti sebentar lagi udah ditunggu untuk rapat-rapat Zoom dengan kantor. Saya juga jam 1 ada rapat Zoom lagi. Jadi kita akhiri sampai di sini saja. Nah, jangan lupa itu yang tadi menjawab pertanyaan, kirim ke Januar. Kemudian Januar jangan lupa langsung kirim nama-namanya dan nomor rekeningnya. Satu orang 1 kali jawab, tapi Januar jangan lupa ya. Jadi 1 orang 1 kali aja dapatnya. Nah, nanti Januar kirim saya akan transfer. Mari sama-sama kita akhiri sesi kita ini dengan baca doa ya. Atau Januar yang mau baca doa? Mungkin sedikit pertanyaan barangkali, barangkali ada yang mau nanya kayak gitu, diberi kesempatan kepada mungkin 1 aja kali atau berapa Ustaz kira-kira? 1 atau 2 nih. 1 juga udah banyak 1. Iya. Gitu Ustaz, boleh. Mungkin sebelumnya jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di siang Ramadan kali ini gitu kan. Semoga bagi yang mendengarkan bisa diresapi dan diamalkan di kehidupan sehari-hari dan juga bisa disampaikan mungkin kepada kerabat ataupun keluarga ataupun kepada rekan kerja dan lain sebagainya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan sekitar kita. Mungkin kita kasih kesempatan kepada pemirsa ya. Nanti 1 atau 2 pertanyaan mungkin dipersilakan jika ingin bertanya mungkin langsung saja diberi kesempatan. Monggo. Adakah? Iskandar. Mungkin, monggo Bang Pak Is, silakan Pak Is. Sudah mengajukan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz materinya. Salam. Tadi sudah sebutkan kalau untuk zakat ya Ustadz ya ke lembaga yang terdekat yang biasa seperti itu Ustadz ya. Mungkin ada tambahan lagi kalau misalnya ada sedekah ataupun zakat yang terbaik itu apakah ke mana gitu Pak Ustadz? Kalau kan kemarin ada yang bilang misalnya zakat itu harus ke orang lain, tapi kalau sedekah untuk keluarga terdekat seperti itu Ustadz. Pertanyaannya kira-kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Waalaikumsalam. langsung dijawab tadi. Atau ada Ya, pertanyaan? memang dalam hal ini kerabat terdekat harus kita perhatikan terlebih dahulu. Tapi yang jadi benang merahnya sebetulnya adalah kalau zakat itu sebaiknya kita sebutkan bahwa itu adalah zakat supaya tidak salah alamat. Karena bisa jadi kita pandang orang itu berhak untuk mendapat zakat, masuk dalam 8 asnaf, 8 golongan penerima zakat. Tapi tahu-tahu waktu kita bayar zakat dia mengatakan, enggak, saya enggak 8 golongan asnaf, benar ya?
Saya punya pengalaman sendiri pribadi waktu saya tinggal di Depok. Ada dulu anak saya sekolah di Nurul Fikri. Jadi tiap pagi itu waktu saya ngantar anak itu selalu ada orang yang bantuin anak saya nyebrang jalanan. Kerjaannya gitu aja, ntar siang kerjaannya gitu aja, nganterin anak-anak sekolah tuh nyebrang jalanan. Sehingga waktu bulan Ramadan, saya menyiapkan zakat untuk diberikan ke beliau. Karena beliau ini baik sekali gitu. Nggak minta uang, nggak apa, tapi kerjanya tiap hari itu nolongin anak-anak nyebrang, anak-anak sekolah. Nurul Fikri khususnya waktu itu untuk nyebrang jalanan. Sehingga waktu itu saya datangi beliau, saya berikan zakat kepada beliau. Beliau tanya ke saya, ini uang apa? Lalu saya bilang, ini bagian dari zakat saya. Kemudian beliau menjawab, mohon maaf, saya bukan mustahik. Ini rumah saya. Dia tunjuk belakangnya, benar. Rumahnya lebih gede daripada rumah saya, men. Benar nggak? Emang orang itu penampilan kadang-kadang kayak gitu tuh. Dia rumah gede. Kerjaannya ya dia tenang aja cara-cara. Dia ada rezekinya sendiri. Dia pengen aja tiap hari nolongin anak-anak nyebrang jalan. Sehingga yang penting itu kalau zakat kita sebutkan bahwa ini zakat. Sehingga orang yang menerima hanya bisa menengkar pada dirinya apakah dia termasuk golongan yang berhak menerima zakat atau tidak. Kita upayakan agar zakat itu juga kita lakukan pada orang-orang yang 8 asnafnya udah ada. Kalau ada kerabat kita yang termasuk dalam 8 asnaf, maka lebih utama kita berikan pada kerabat kita. Tentu yang kita maksud kerabat kita ini adalah bukan orang yang menjadi tanggungan kita. Kalau jadi orang tanggungan kita lain lagi rumusnya itu emang tanggungan kita, benar nggak? Itu emang tanggungan kita. Ini adalah orang-orang yang bukan dalam tanggungan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah, alhamdulillah sekarang udah jam 1. Pak Yanuar kita akhiri aja karena akan ada Zoom lagi setelah ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan perlindungan. Amin. Menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang sangat berkesan bagi kita karena seumur hidup kita baru sekali ini kita alami Ramadan yang kayak gini. Bahkan orang-orang yang telah membayarkan lunas untuk umroh, orang-orang yang telah membayarkan lunas untuk haji, bahkan beberapa telah melakukan syumatul untuk perjalanan ini, untuk umroh, untuk haji. Sekarang mereka harus menghadapi kenyataan bahwa rencana umrohnya, rencana bahkan hajinya masih belum jelas. Untuk itu semua kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua umat manusia di muka bumi. Mudah-mudahan Allah menurunkan ampunannya bagi mereka yang meminta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melepaskan kita dari siksa api neraka bagi mereka-mereka yang mencintai untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi'al Maghfirah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Irhamna. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanuar, saya tunggu kiriman nama dan nomor rekening. Jangan lupa nama banknya ya. Kalau nomor rekening doang kagak ada nama bank, saya bingung. Oke. Thank you semuanya. Assalamualaikum. Jazakallah, semoga berkah selalu dan semoga untuk kita semua juga selalu diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terima kasih sekali lagi kepada Haji Warman dan pada
seluruh hadirin ini kan. Alhamdulillah sudah selesai kajian siang kali ini, dan mungkin sedikit saya infokan ya, untuk yang dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada 4 ya, ada 4 pertanyaan dan nanti ada 4 nama. Siapa itu? Yang pertama ada, yang ini yang saya pilih adalah yang lengkap ataupun yang ada lengkapnya gitu kan, dan lain-lain, dan tepat gitu jawabannya. Yang pertama ada Fatimah gitu kan, yang kedua ada Kami, Thank you. ada Melvin Ramdan, dan yang keempat ada Reni ya. Mungkin tadi saya akan Japri atau bisa Fatimah panitia tuh. Astagfirullahaladzim, Pak Komod. Fatimah panitia. Gimana nih kalau panitia boleh nggak nih? Boleh. Nanti Pak Iskandar Nggak ada aja hubungannya. Ya saya. Nggak ada hubungannya. Boleh. Pak Arif aja, Pak Arif dikasih Fatimah ya, panitia. Januar pilih Fatime nih ya. Tahu Januar nih. Nanya dapat juga Dia yang nanya. lengkap, dia ada hadisnya, ada Panitia di sini cuma satu yang jadi host. Arab dan Betul. Setuju. Panitia cuma host doang kalau Ya di sini. panitia sama host sama co-host doang. Ya udah boleh yang lain. Tapi Buat jangan tahu lupa Fatimah, setorannya Pak. ke host dan co-host. Januar. Oke, semuanya sudah selesai ya. Oke, Terima terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Januar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. next time. Di end meeting ya, oke. Oke. Bye.